Pakai ini, lancar main segala jenis game. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi udah lama ya channel ini nggak ngebahas gamepad. Dan ternyata gamepad sekarang fiturnya makin lengkap, multifungsi, tapi harganya terjangkau loh ya. Ini bahkan nggak sampai 1 juta. Yuk kita unbox dulu. Nah, ini adalah Gamser X5S, sebuah wireless mobile game controller. Nah, di dalam boxnya kita dapat buku panduan singkat, kartu garansi dan stiker, terus ada kabel USB-C, ada beberapa silikon pad, kita juga dapat hard case ya, yang tentu aja ada unit controller plus ada klip untuk tombolnya. Nah, ini keren sih ya, karena kita udah dikasih hard case, jadi kalau pas dibawa-bawa nggak takut analognya bakal drifting fisik pas ada di dalam tas. Nah, Gamser X5S ini punya 3 mode connectivity. Jadi pertama dia bisa pakai Bluetooth ya. Ini bisa untuk koneksi ke iPhone dan smartphone Android. Terus bisa juga di tablet Android dan iPad. Untuk Nintendo Switch atau Switch 2 juga bisa. Nah, kalau untuk laptop atau PC ini nggak cuma bisa pakai Bluetooth ya. Jadi bisa juga pakai kabel atau wireless dongle. Nah, jadi aku pakai controller ini awalnya untuk iPhone 17 Pro Max ya, untuk main Resident Evil 7. Dan asli main game ini tuh nyaman banget. Pertama karena bobotnya, jadi controller ini tuh ringan, cuma di 174 gram aja. Yang untuk desainnya juga ini layoutnya Xbox ya, jujur buat saya lebih nyaman dibanding layout PS. Kalau untuk gripnya ini juga enak guys ya, berasa pakai gamepad konsol, apalagi di belakangnya ini ada teksturnya ya, yang soft dan nggak bikin tangan licin. Nah, lanjut, controller ini juga punya dual HD rumble motor di kedua gripnya, jadi pas main game tuh ada feedback getar. Ini kerasa ya, terutama waktu main Resident Evil 7 di iPhone ini. Jadi kerasa makin tegang rasanya. Nah, ini kita juga bisa pasang aksesoris ya, Gamser FX5 Thermoelectric Cooler, yang nggak cuma desainnya yang keren tapi beneran dingin. Lihat suhunya aja ini cuma 4 derajat Celcius. Nah, kalau cara pakainya guys, ini tinggal di slide aja di bagian belakang gamepadnya. Untuk powernya bisa pakai USB-C atau bisa pakai baterai modulnya. Kita bisa tekan tombol di bawah ini ya untuk set tingkat dinginnya. So, main game AAA di iPhone ini nggak ada namanya lagi takut panas. Nah, ini aku koneksikan ke Nintendo Switch ya, dan tentu aja bisa. Tapi memang kalau untuk pairingnya ini beda-beda ya tiap modenya. Nah, yang pertama untuk Switch mode, ini bisa untuk platform Switch atau iOS. Untuk pairingnya pencet logo Gamser plus tombol Y. Kalau untuk Android mode ya, ini untuk dipakai di platform Android. Ini untuk pairingnya pakai logo Gamser plus A. Kalau untuk DS4 mode ini bisa untuk PC, Android atau iOS. Pairingnya pencet Gamser plus B. Kalau untuk G-Touch mode ini dipakai untuk game Android yang nggak support gamepad. Untuk pairingnya pencet Gamser plus RB. Nah, ini aku coba main Zelda di Switch OLED, bahkan lebih nyaman gripnya dibanding Joy-Con bawaannya. Dan dia juga punya 6-axis gyroscope ya untuk motion control, yang ini juga tuh presisi guys ya. Dan biar nggak bingung pas main Nintendo Switch, ini bisa dipindah nih untuk tombolnya. Yang untuk durabilitasnya klaimnya ini bisa sampai 2 juta klik. So, aman buat jangka panjang. Nah, selanjutnya ini aku coba koneksikan ke PC ya. Ini pakai kabel. Aku coba main Forza Horizon 5. Yang untuk analognya ini udah Hall effect ya, anti drift dan juga ultra durable. So, nggak cuma tombolnya, untuk analognya ini juga aman dipakai untuk jangka panjang, nggak takut ngedrift. Dan ini bisa juga sampai 2 juta cycle guys. Nah, kalau buat game racing kayak gini tuh yang paling enak tuh analog triggernya ya. Ini udah Hall effect juga, jadi pas ngegas tuh bisa lebih presisi. Oke, yuk lebih lengkap kita tesnya pakai tablet Android. Nah, jadi controller ini tuh bisa direnggangkan sampai 213 mm. So, bisa dipakein ke Legion Y700 Gen 4 ini. Nah, ini aku pakai aplikasi Gamser ya, namanya Game Hub. Jadi tampilannya tuh seperti konsol game, ada game atau emulator yang udah keinstall, terus ada saran game juga
yang support atau bisa dimainin sama gamepad ini. Oke, langsung aja kita tes game yang support gamepad ya. Untuk Genshin Impact ini aman banget, nyaman, apalagi pakai tablet ini ya yang pakai Snapdragon 8 Elite. Yang kalau untuk game yang nggak support gamepad seperti eFootball ini juga bisa dimainin ya, karena lewat aplikasi Gamester kita bisa mapping nih untuk tombol-tombolnya. Nah, untuk emulator retro kayak Mario ini aman aja ya. Cuman emang kalau di game fighting yang sensitif sama arah, di padnya tuh agak kurang presisi guys ya. Jadi kombinasi arah untuk keluarin jurus itu kadang nggak bisa. Overall pakai gamepad ini tuh makin nyaman main game emulator di tablet ini, dan dengan spek yang mantap ini berasa kayak gaming center nih. Semua game bisa. Bahkan nih main game Steam juga bisa ya, walaupun ini remote jadi bisa menikmati game Steam di tablet berasa punya handheld gaming PC. Padahal ini pakai tablet Android aja. Ya, kalau untuk baterainya di 840 mAh ini bisa up to 20 jam pemakaian. Yang intinya satu hari sekali ngecharge ini sudah cukup. Nah, untuk kesimpulannya, awalnya saya pakai gamepad ini, Gamester X5s untuk iPhone ya, buat main Resident Evil 7. Tapi ternyata setelah nyobain langsung dikoneksikan ke Nintendo Switch, ke PC, atau bahkan ke tablet Android, ternyata kontrolnya makin nikmat guys ya. So nggak akan nyesel sih kalau beli gamepad ini. Apalagi sekalian sama coolernya, ini bakal lebih betah lagi main game. Nah, untuk link belinya ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.